We all want a life that matters. So we pour ourselves into our work, our relationships, our experiences, and our achievements, always searching for some deeper sense of meaning. But in the pauses between our striving, we still feel like there's something missing. What if the problem isn't our desire for purpose, but in where we're looking to find it? Real fulfillment starts with a shift in focus. It happens when we respond to the love of God that's never stopped reaching toward us. Because true purpose isn't something we earn, it's something we find when we surrender. This is where you step into all that God has for you and into all that He desires for your life, no matter what the cost. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya
Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita, saudara. Wow, puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Shalom. Bolehkah saudara sama-sama kita bangkit berdiri, saudara? Puji Tuhan. Boleh lihat kanan kirimu, berikan senyum terbaik, katakan selamat hari Minggu pada semua saudara. Puji Tuhan. Saudara, kita percaya saudara, hari saudara kita ke rumah Tuhan, kita merayakan kebaikan Tuhan karena kita percaya kita punya Allah yang setia. Amin, saudara. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami percaya, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu bersama dengan setiap kehidupan kami, Tuhan. Ini setiap kami, Tuhan, dengan hati yang bersyukur, kami siap bersorak, kami siap memuliakan nama Tuhan. Kami berkatakan tidak ada nama lain, hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menari bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Hati kami bersuka sebab Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami, Tuhan. Hey. Katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama, saudara. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai
kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Sambil angkat jempol semuanya say hey. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yang masih mau memuji Tuhan karena Yesus baik, sorakan haleluya. Mari sama-sama saudara kita tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan Yesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you.
Tuhan, atas pertolongan, pemeliharaan dan kasih setiamu. Bangsa kami Indonesia diluputkan dari segala ancaman bahaya dan dari segala niat jahat musuh. Dan sebab itu kami percaya Tuhan, Mazmur 34 ayat 8 digenapi atas negeri ini. Bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkannya. Terima kasih Bapa, kami undang malaikat Tuhan terus berjaga-jaga di setiap sudut-sudut kota di Indonesia, sehingga menghalau segala pemufakatan pemecah belah bangsa, roh anarkis, teroris, roh fasik, dan setiap kerusuhan yang merusak dan juga memberi ketakutan kepada masyarakat dihalau, rancangannya digagalkan, kubu-kubunya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terus pegang kendali atas bangsa ini, sehingga Indonesia tetap bersatu, tetap aman, dan Indonesia diposisikan secara strategis untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir digenapi. Terima kasih Bapak, kami juga mengangkat tangan buat pemerintah kami, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Tuhan terus pegang kendali setiap kebijakan yang mereka ambil Bapak, setiap keputusan untuk bangsa ini. Tuhanlah yang bekerja Bapak, menuntun para pemerintah kami untuk bekerja dalam takut akan Tuhan. Kami juga terus berdoa Bapak untuk parlemen di negeri ini Bapak. Biarlah setiap orang di legislatif ini Tuhan dapat bekerja dalam takut akan Tuhan. Tuhan terus agar mereka dapat menanggapi setiap aspirasi rakyat dengan hikmat dan kebijaksanaan yang mendatangkan kesejahteraan sesuai tuntunan Tuhan. Engkau juga memulihkan badan TNI Polri kami Bapak, untuk mereka Tuhan dapat bangkit kembali berwibawa dengan bijaksana, mengendalikan stabilitas keamanan nasional dengan bijak dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, semua ini kami bawa ke hadirat Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan ada kesejahteraan yang sempurna atas bangsa ini. Kami terus berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko dan Dr. Yanto. Bapak, Kau berkati kedua hamba-Mu dengan kesehatan yang prima, pengurapan yang baru, otoritas ilahi Allah dan hikmat-Mu terus mengalir atas kedua hamba-Mu dalam pelayanan dan penggembalaannya. Sebagai Bapa yang membawa kesatuan tubuh Kristus untuk menjadi murid umat yang layak serupa dengan gambaran Kristus, dan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Bapak, Kau berkati Tuhan, Engkau yang menjadi penopang, penolong, dan juga perisai atas kehidupan kedua hamba-Mu. Keluarga besarnya tetap aman senantiasa dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangkitan generasi Yeremia. Kami deklarkan bahwa api Pentakosta ketiga ada di Indonesia. Api Pentakosta ketiga ada di tempat ini. Engkau melawat setiap generasi muda di tempat ini, di bangsa-bangsa. Pulihkan mereka Tuhan. Tangkap hidup mereka menjadi mitra pekerja sama dengan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Kami akan melihat bangkit satu generasi muda yang bersih, yang kudus, cinta Tuhan mati-matian, tidak kompromi terhadap dosa. Generasi muda yang dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin muda masa depan yang berintegritas, cakap, handal, santun dalam berkata, dan memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap seruan doa kami. Kami percaya Engkau sudah mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, kami tak bersyukur kami punya Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepada
padamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang baik, saudara. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, saudara. Mari bersama-sama katakan pada Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. katamu, saudara, katakan segala puji kami. Segala puji syukur bagimu, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Kita bersyukur, kamu katakan segala puji kami. Segala puji Saudara, walaupun mungkin tidak ada manusia yang mengerti kondisi Anda, tapi hari ini percayalah Tuhan tahu. Maukah saudara hari ini, momen ini saudara, di tengah apapun yang kau alami hari-hari ini, maukah hari ini kau mau ambil waktu, engkau bersyukur pada Tuhan. Mungkin kau belum melihat, mungkin kau belum merasakan, tapi hari ini yang Tuhan mau satu, maukah kita bersyukur sama Tuhan, saudara. Ambil waktu sama-sama ya saudara, bersyukur sama Tuhan, bersyukur untuk keluarga. Bersyukur untuk apa yang Tuhan perbuat dalam hidup. Makasih. Makasih Tuhan.
Walau kami belum melihat, kami tetap mau bersyukur sama Tuhan. Walau kami belum mendapatkan hari ini, kami mau tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan lihat hati kami yang mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan lihat setiap hati Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. semulia hanya bagimu. Terpujilah Sekali lagi saudara. Kita bernyanyi mana kata nama sama-sama. segala puji syukur bagimu. Yes Lord. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, pujian kami Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpuji. Mari sekali lagi saudara, dengan hati yang bersyukur, Nyatakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Engkau Tuhan Yesus. Sebut Kau yang layak Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap dan berdoa semua kita dalam perlindungan dan kasih karunia daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita mulai dari pembahasan firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah live streaming ini Tuhan. Kami berdoa dimanapun kami berada, kami minta Tuhan urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk menangkap isi hati-Mu, dan kami bukan hanya mendengar saja Tuhan, tetapi kami juga boleh melakukannya. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini berasal daripada-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas satu tema firman Tuhan, yaitu life changing. Life changing adalah perubahan hidup. Karena nggak banyak orang yang seneng kalau ada perubahan-perubahan hidup di dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh kecil adalah saya pribadi, karena saya ini orang yang statis. Saya ini orang yang biasanya sama aja gitu ya. Jadi kalau seandainya saya itu duduk di meja makan, saya itu sudah punya kursi, saya sudah punya plot yang dimana saya duduk di sana. Jikalau ada orang lain yang menempati kursi saya akan gelisah dan saya merasa mulai tidak nyaman. Dan saya harus beradaptasi untuk adanya perubahan-perubahan tersebut. Dan ternyata nggak cuma saya, ada beberapa orang juga yang tidak nyaman dengan perubahan dan malas beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan mau bahwa kita dibentuk dengan perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan nggak mau kita ada selalu di zona nyaman, tetapi Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Karena Tuhan itu mau membentuk kita seturut dan sekehendak Tuhan menuju ke karakter Kristus. Contohnya adalah sebuah kupu-kupu, Bapak Ibu. Kupu-kupu sebelum menjadi seekor kupu-kupu yang indah harus melewati 4 proses, 4 tahap dalam kehidupannya. Dari telur, menjadi ulat, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Itulah yang disebut dengan masa metamorfosis atau perubahan-perubahan yang disebut dengan metamorfosis. Jadi pada saat dia jadi ulat, saya percaya dia itu nggak protes karena dia itu lambat. Dia itu lamban sekali dalam bergerak. Dan pada saat kupu-kupu itu menjadi sebuah kepompong, dia juga nggak protes karena ruangnya yang sempit, yang gelap, yang tidak nyaman saya rasa. Dan dia pun tidak protes. Pada saatnya akhirnya kupu-kupu menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang enak dipandang mata, yang indah dilihat orang. Tetapi satu hal, kupu-kupu pun adalah seekor binatang yang sangat lemah. Mereka pun tidak protes menjadi kupu-kupu. Maka dari itu belajarlah untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan, dan sehingga perubahan-perubahan itu menjadi baik untuk kita, dan belajarlah untuk bersyukur. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas 3 hal bagaimana kita bisa beradaptasi di dalam sebuah perubahan sehingga perubahan demi perubahan itu bisa menjadi berkat untuk kita, dan akhirnya karakter kita terbentuk sehingga menuju kepada karakter Kristus. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah saya diberkati karena saya mau berubah. Nah, Bapak Ibu, ternyata di Matius 9 ayat 17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Jadi anggur yang baru itu nggak bisa diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang ke dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal di dalam ayat ini di Matius 9 ayat 17 ini, yaitu pertama adalah anggur yang baru dan yang kedua adalah kantongnya. Ternyata pada saat Tuhan mau mengisi anggur yang baru, Tuhan itu minta bahwa kita jangan memakai kantong yang lama karena itu bisa terkoyak. Karena anggur itu memiliki sifat atau karakter itu dia memuai. Ya, memuai sehingga kalau seandainya dipakai dengan kantong yang lama, maka kantong itu akan koyak. Itulah yang disebut memuai atau fermentasi. Bapak Ibu, kantong anggur itu berbicara kapasitas hati kita, kapasitas hidup kita.
paradigma kita, mindset kita. Bagaimana kesiapan hidup kita jikalau Tuhan ingin melimpahkan atau mencurahkan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita ini dipersiapkan dulu hatinya, kehidupannya, mindsetnya, kerohanian kita, baru Tuhan mencurahkan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang berdoa, minta hal-hal yang baru, pengurapan double porsi, berkat-berkat yang berlimpah. Tapi kita sendiri tidak mempersiapkan kapasitas hati kita, kapasitas hidup kita, dan mindset kita terlebih dahulu. Sehingga itu menjadi satu momen di mana Tuhan menunda, bukan tidak memberikan, menunda berkat-berkat ilahi dalam kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan minta kita untuk mengganti dulu dari kantong anggur yang lama menjadi kantong anggur yang baru. Kita mesti selalu diperbaharui hatinya. Kapasitas hati kita ini loh harus diperbesar. Melalui apa? Melalui proses. Karena anggur yang baru itu memuai, fermentasi. Diproses pada saat dia cracking, pada saat dia memuai, pada saat kita diproses, mungkin ada gesekan, mungkin ada hal-hal yang membuat kita tuh merasa nggak nyaman. Tapi pada saat kita selalu minta kepada Tuhan, hati yang baru, kapasitas rohani yang lebih lagi di dalam Tuhan, karakter-karakter kita mau diperbaharui, maka Tuhan dengan sendirinya, perlahan-lahan sesuai dengan kapasitas akan memberikan kita naik level demi level demi level. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kapasitas jasmani kita diperbesar, perbesarlah kapasitas rohani kita terlebih dahulu. Kalau kita mau dibentuk, kita mau diarahkan oleh Tuhan, maka saya percaya hidup itu akan menjadi lebih indah. Jangan mengeraskan hatimu sehingga Roh Kudus nggak bisa bekerja, sehingga Tuhan nggak bisa bekerja. Dan perubahan itu harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan berharap orang lain yang berubah, tetapi mulailah dari diri kita sendiri. Karena perubahan itu dilihat orang. Bukan kita sendiri yang menilai, tetapi orang lain yang melihat bahwa ternyata kita itu sudah berubah. Dan perubahan itu nggak bisa instan Bapak Ibu ya. Kalau yang instan-instan itu biasanya nggak baik atau nggak sehat. Tetapi proses demi proses demi proses sehingga pada satu saat orang lain yang di sekeliling kita, orang yang terdekat kita terlebih dahulu akan melihat bahwa ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga merasa, dulu saya seperti itu ya. Ternyata kayaknya saya sekarang lebih bisa sabar, lebih bisa nggak marah-marah, lebih bisa ada pengendalian diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya diberkati ketika saya mau berubah. Ingat, kantong yang lama, ya, kantong anggur yang lama tidak bisa diisi dengan anggur yang baru. Kalau kita berharap, kita berdoa, dan kita mohon kepada Tuhan untuk diberikan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita, ingat, perbesar dulu kapasitas hati kita. Minta Tuhan mampukan kita untuk berubah terlebih dahulu. Baik dalam mindset, baik dalam hati, baik dalam perbuatan, dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, setiap perubahan membutuhkan tekad dan pengorbanan. Di Filipi 3 ayat 13 dan 14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah perubahan itu membutuhkan tekad dan pengorbanan. Apa hubungannya untuk kita berlari-lari? Ternyata untuk berlari untuk mencapai sebuah tujuan itu perlu ada tekad Bapak Ibu. Perlu ada tekad, perlu kita fokus kepada tujuan kita sehingga kita mengorbankan segala sesuatu yang ada di samping kita sehingga kita mencapai tujuan atau destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita bisa berubah kalau kita mau berubah. Pertanyaannya adalah, pada saat kita menjalani perubahan itu, kita punya tekad yang kuat gak? Dan kita mau gak mengorbankan hal-hal yang mungkin gak sesuai
apa yang ada dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kita bilang, aduh saya mesti berjuang, saya mesti melawan kedagingan saya sehingga saya bisa berubah. Dan kita harus keluar dari zona nyaman, apalagi kenikmatan dari dosa. Mesti punya tekad yang bulat Bapak Ibu untuk berubah. Dan kita harus bergerak terus, fokus kepada apa yang ada di depan kita. Pengorbanan apa? Pengorbanan perasaan. Saya percaya pada saat kita berubah, mungkin perasaan kita nggak nyaman, perasaan kita nggak enak, dan kita itu harus melawan diri kita sendiri. Mungkin kita juga harus berkorban tentang waktu, tentang tenaga, tentang apapun, sehingga kita itu punya satu destiny, kita itu fokus kepada tujuan ilahi kita. Dan lupakan apa yang ada di belakang kita, dan fokus kepada apa yang ada di depan kita. Jangan menoleh ke belakang, karena pada saat kita menoleh ke belakang, maka kita akan kehilangan fokus. Kita nggak bisa sampai kepada depan, kita akan jatuh di tengah-tengah. Atau mungkin kita akan terdistract, kita akan teralihkan ke arah yang lain. Nah, firman Tuhan berkata bahwa aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari kepada panggilan sorgawi. Dan saya percaya panggilan sorgawi itu pasti indah Bapak Ibu. Pasti itu baik, karena rencana Tuhan itu adalah rancangan yang damai sejahtera penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi pada saat kita menoleh ke belakang, maka hal-hal yang mungkin kita tidak harapkan itu akan terjadi dalam diri kita. Kita akan mulai lagi dari awal pada saat kita noleh ke belakang. Kita akan mulai lagi dari awal pada saat kita noleh ke belakang. Karena apa? Di situ ada perhentian. Ingat istri Lot? Pada saat istri Lot menoleh ke belakang, ia menjadi tiang garam. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai pada saat kita sudah punya tekad, tapi ternyata kita sempat noleh ke belakang, kita ingat-ingat hal-hal yang mungkin menyakitkan kita, sehingga kita itu stuck, kita itu kayak terhambat, gak bisa melangkah maju lebih lagi. Dan kita harus starting dari awal, kita harus mulai lagi di awal. Bapak Ibu, saya ingat banget pada proses di mana Tuhan memulihkan keluarga saya, di mana Tuhan minta saya untuk berubah. Karena dulu saya ini orang yang suka gak terimaan ya, gak terimaan kalau suami saya bohong, suami saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan saya. Lalu saya itu cari ribut, saya cari bukti-bukti gitu ya, supaya saya bisa ribut sama suami saya membenarkan diri saya, dan saya bisa kayak menyalahkan suami saya. Tapi Tuhan suruh saya diam. Tuhan suruh saya untuk jangan cari-cari. Tuhan bilang diam, gak usah cari-cari pembenaran, dan belajarlah untuk berubah. Bapak Ibu, ternyata untuk berubah itu gak gampang, dan untuk diam itu juga gak gampang. Dan Bapak Ibu tahu proses yang saya alami itu, saya itu seperti orang sakau Bapak Ibu ya. Untuk tidak mencari bukti-bukti itu, ternyata itu membuat saya itu seperti orang sakau yang tadinya mungkin addicted, yang tadinya kecanduan, terus canduan ribut gitu ya, kecanduan untuk cari bukti. Lalu saya itu mesti diem. Memang nggak gampang, saya berkali-kali jatuh lagi gitu ya. Tetapi sampai satu titik di mana saya bilang, Tuhan tolong saya mau berjuang, saya mau punya tekad yang kuat. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Akhirnya saya bisa dalam kondisi saya berdiam diri. Bagian saya cuma doa. Dan Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan tolong saya dari hari ke hari, sampai akhirnya apa yang saya doakan itu terjadi dalam kehidupan saya. Bahkan Tuhan memberikan lebih daripada apa yang saya minta. Jadi Bapak Ibu, kunci dari perubahan hidup adalah melangkah keluar dari apa yang saat ini kita alami. Mungkin saya nggak tahu zona nyaman Bapak Ibu, atau sesuatu yang saat ini sedang mengelilingi Bapak Ibu, dan memberikan respon yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur dalam segala kondisi. Jadi poin yang kedua yang saya katakan adalah setiap perubahan itu butuh tekad, butuh pengorbanan, butuh minta kekuatan dari Tuhan, sehingga hari demi hari kita itu berjuang melawan kedagingan kita. Kalau seandainya, saya percaya kalau kita dengan kekuatan sendiri kita nggak akan kuat, tapi minta Tuhan untuk menguatkan kita. Nggak bisa sekali dua kali seperti apa yang saya alami. Mungkin kita jatuh lagi, tapi nggak apa-apa. Jangan pernah menyerah, karena 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, mintalah pengurapan Roh Kudus yang memampukan kita untuk berubah, seperti yang tadi saya katakan di poin yang kedua.
Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Garis bawahi, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ternyata perubahan itu nggak dengan sendirinya. Ada bagian di mana kita lakukan, ada bagian di mana Tuhan juga melakukan. Jadi perlu kerjasama yang baik. Kita bisa melakukan kalau Roh Kudus itu turun atas kita, sehingga kita memiliki kuasa untuk berubah, kuasa untuk bersaksi. Dan saya percaya bersaksi itu bukan cuma melalui perkataan kita saja. Yang paling penting bersaksi adalah melalui perubahan hidup kita yang menjadi lebih baik. Pada saat hidup kita berubah, jangan bilang, oh saya berubah, tapi kehidupan kita, perbuatan kita nggak berubah ya Bapak Ibu ya. Tetapi pada saat kita berubah dalam kehidupan kita, dengan sendirinya orang akan melihat, wow, luar biasa. Dan kita akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Yerusalem dikatakan itu adalah keluarga kita, keluarga inti. Ya, keluarga terdekat, orang-orang yang terdekat dengan kita, yang mungkin serumah dengan kita. Lalu dari Yerusalem menuju Yudea. Yudea itu adalah komunitas kita. Samaria yang bukan komunitas kita, sampai ke ujung bumi. Nah, tujuan utama dari sebuah perubahan adalah menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu. Ya, saksi Kristus dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kehebatan kita, bukan mencari popularitas kita, dan bukan untuk pencitraan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada saat kita sudah berubah, kita sudah menjadi saksi Kristus, dan saya percaya kita itu akan menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita berada. Orang gak usah tahu hidup kita, tapi pada saat orang melihat, dia akan merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan hidup kita. Kita butuh Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita butuh Roh Kudus yang dapat menasehati kita, yang dapat menegur kita, yang dapat membuat kita itu menjadi orang pribadi yang lebih baik. Karena apa? Karena fungsi dari Roh Kudus adalah penolong, penasehat, penghibur, yang memimpin kita dalam kebenaran dan menginsyafkan kita dari dosa, memberikan kita hikmat dan memberitahukan apa yang akan terjadi di depan. Jadi pada saat kita mau berubah, kita butuh dinasehati, kita butuh ditegur, dan dengar-dengarlah dengan apa yang Roh Kudus katakan dalam kehidupan kita. Jangan sudah diingatkan oleh Tuhan, tetapi kita mengeraskan hati karena kita merasa diri kita benar. Bukan soal benar atau salah, tapi soal bagaimana respon kita pada saat Roh Kudus menegur kita. Kita pada saat kita berdiam, pada saat kita ngalah, pada saat kita mungkin tidak membalas, saya percaya Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Tapi intinya adalah mau nggak kita menurut dengan apa yang Roh Kudus nasihatkan dalam kehidupan kita. Kehidupan ke depan nggak semakin mudah Bapak Ibu. Kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi di depan. Maka dari itu kita butuh pertolongan dari Tuhan. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Pada saat kita mengundang Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita, aktif dalam kehidupan kita, kita mengundang Tuhan Yesus untuk merubah kita. Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan kepada kita. Pada saat Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baru. Pribadi-pribadi yang dimerdekakan. Pribadi-pribadi yang menjadi saksi Kristus. Dan pribadi-pribadi yang menjadi terang dan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Dan minta urapan Tuhan, karena hanya urapan Tuhan yang memampukan kita untuk berubah. Akhir kata saya ingin katakan bahwa saat kita mau bersyukur dengan segala bentuk perubahan di dalam kehidupan kita, dan kita mau beradaptasi dengan perubahan itu, maka kita akan menjadi orang yang lebih berbahagia, menjadi orang yang kaya daripada orang kaya, menjadi orang yang berbahagia daripada orang yang bahagia semu. Tetapi di dalam kehidupan kita ada damai sejahtera, ada sukacita daripada Allah, dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita bisa jadi berkat untuk banyak orang dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami hari ini belajar Tuhan untuk mengadakan satu perubahan hidup
dimulai dari diri kami yang mau berubah. Dan kami minta Tuhan kuasa Roh Kudus yang turun atas kami, yang memampukan kami untuk berubah Tuhan. Kami tahu Tuhan kami berubah bukan karena kekuatan diri kami sendiri, tetapi karena Tuhan menolong kami. Bantu setiap kami Tuhan, supaya hidup kami lebih berkenan, lebih sempurna di hadapan Engkau. Dan kami semua Tuhan memiliki karakter-karakter ilahi dalam hidup kami. Kami tahu kami bukan manusia sempurna Tuhan, tetapi Engkau yang memberikan kami kesempurnaan demi kesempurnaan, sehingga Engkau bisa mendapatkan kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, yang mungkin terikat Tuhan Engkau lepaskan, yang butuh pemulihan dalam keluarga, dalam ekonomi, apapun Tuhan yang pada saat ini mereka alami, Engkau berikan pemulihan, mujizat-Mu terjadi. Hamba berdoa Tuhan, materaikan firman ini dalam kehidupan mereka, supaya firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami boleh berbuah di dalam segala musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jamaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDPT Sajuliana Wibowo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Villa Serming hari Minggu 21 September 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Ibadah Raya hari Minggu 21 September 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, 11.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis C. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Sofian Wijaya. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Thomas Eka Wijaya. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Daniel Radana. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Ruth Sujarwo. GBI Am Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Selviawati MTH. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah Raya Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Ibadah yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Dinantikan Women Conference, waktunya kaum wanita berkumpul bersama-sama, Joyful Women 20 September. Pastikan saudara hadir di sana karena saya percaya akan ada sangat banyak bahkan kegerakan untuk kaum wanita yang ada di WOI. Sampai ketemu. Shalom, saya Maria Priscilla. Saya mengundang seluruh wanita-wanita yang luar biasa dikasihi Tuhan untuk menghadiri acara Conference WOI Celebration yang akan diadakan pada tanggal 20 September 2025. Bersama-sama kita akan menikmati kasih, menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita naikkan bersama. So, sugar and
breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah penderitaan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer, From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor, pada hari Sabtu 27 September 2025, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu dan yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang, walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuayan jiwa besar-besaran. Contoh, 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7.
Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern, ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan, dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman, yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.